Hi, this is Victoria, and welcome to Victoria's Corner. Setelah di video sebelumnya aku udah ngerangkum alur cerita dari film The Meg 2018. Kali ini aku bakal reaction dan mungkin breakdown beberapa detail yang menurut aku dapat dari trailer sequelnya The Meg 2 The Trench. Dan karena ini adalah film sequel yang pastinya adalah kelanjutan dari film pertama, maka bagi kalian yang mungkin belum nonton film The Meg 2018, kalian bisa nonton rangkumannya aja. Tinggal klik link di atas. Oke, ini adalah sinopsis dari film The Meg 2 The Trench 2023. Aku bacain aja deh. Jonas Taylor yang diperankan oleh Jason Statham kembali akan berhadapan dengan hiu purba Megalodon. Hewan yang sangat besar itu bahkan mampu mengalahkan dinosaurus. Jonas dan para peneliti kembali menyelam Palung Mariana untuk menghadapi ancaman hiu Megalodon yang sangat ganas. Oke, pertama-tama kita nonton dulu trailer dari The Meg 2 The Trench. Oke, Chapo. Oke. Dinosaur. Oke. Rantai makanan ya kayaknya. 65 juta tahun. Oke. Rantai Megalodon. One species. Oke, menguasai dunia. Oh my god. That's Jurassic shit. Dang. Yeah, that's good. Warner Bros. Dang, pasti bagus sih jadinya. Jonas, we need your help. Om Jonas. We're detecting increased aquatic activity 25,000 feet deep Oke, in the trench. dipanggil lagi. It's an ancient ecosystem untouched by man. Oh, itu Whatever is Mei. down there is trying to make its way to Oh, the Meg ada surface. lagi. This is a Okay. bad idea. Ada DJ. Callback buat Suyin. A little bit. Bioluminescence-nya banyak banget. Oh my god, itu kayak gurita. Bioluminescence keren banget, tapi kaget. Ada yang udah die ya. Jonas, we've got company. Oke. Banyak banget itu. How big is it? That's the apex predator. Matanya aja sebesar mereka ya. Everybody make it to the The apex predator. Banyak banget. 2 ya. 3 massive legs and who knows what else have escaped the breach. Just hope it goes better than last time. Pantai lagi lah. Callback. Last time apa? What happened last time? You don't wanna know. You don't want to know. Classic. Ada pantai lagi ya kayak yang pertama. I've seen this before. They hunted in packs. 3. Tapi di tengah warnanya beda. We can relax. This place, Meg-proof. I mean, Jonas was always afraid of this, but I was also thinking... Ada guritanya. Anjing yang di Meg 1. Kayaknya CGI-nya bagus deh. Selalu ada solo duelnya buat Tom Jason sih. Keren banget. Oh my god, keren banget. Wow sih. Wow banget sih, wow enggak. Keren. Ya fix, harus nonton. Jadi mengingat film pertamanya itu adalah adaptasi pertama dari novel yang pertama mengenai hiu-hiuan dari Om Steve Elton, film keduanya ini juga merupakan adaptasi dari komik yang keduanya. Judulnya sama juga, The Trench. Scene pertama itu jelas banget ada adegan seperti rantai makanan. Yang kecil dimakan sama yang sedang dimakan sama yang gede, terus yang gede terakhir
T-Rex-nya itu dimakan sama The Apex Predator. Yep, The Megalodon. Sebenarnya mengingat kembali The Meg 1 itu yang literally kita cuman di laut doang ngebahas Megalodon, satu villain doang. Terus gimana cara ngadapinnya, gimana asal-usulnya, terus sampai ke yang film kedua ini udah dibahas sampai ke dinosaur. Sebenarnya ini perluasan cerita ya yang cukup wadaw, karena tidak diduga juga bakal ngambil sampai ke situ, kecuali buat yang baca novelnya pasti ada. Itu juga bukan di bagian keduanya, dia malah ada di novel pertamanya. Kalau berkaitan dengan dinosaur ada di prolog dari novel pertamanya. Namun kalau mengingat sesuai dengan fakta ilmiah, sebenarnya T-Rex sama Megalodon itu mereka nggak benar-benar pernah ada di satu lini masa yang sama. Jadi mereka nggak pernah benar-benar ketemu gitu, seperti di awal trailernya. T-Rex itu musnah 65 juta tahun yang lalu, sedangkan kalau Megalodon itu dia masih berkuasa sekitar 20 juta tahun yang lalu, 23 juta tahun yang lalu. Ya jadi, tapi mengingat ini adalah science fiction, ya sekali lagi logika tidak perlu diajak untuk nobar. Tapi kalau kita perhatiin lagi dari tone color trailernya itu sendiri, kayaknya itu bukan flashback masa lalu. Biasanya kalau tone flashback masa lalu itu warnanya jauh berbeda dengan tampilan warna yang saturationnya sebagus itu. Itu biasanya untuk tampilan masa sekarang. Jadi kayaknya itu bukan adegan flashback. Dan mengingat juga tadi ada karakter saudaranya Suyin Zhang, Juming San juga bertemu sama amfibi yang sama. Itu kayaknya mereka benar-benar ada di satu lini masa yang sama. Atau mungkin karena satu dan lain alasan mereka masih bertahan sampai sekarang. Karena mengingat di film pertamanya kita diceritain kalau misalnya Megalodon itu masih bertahan hidup di bawah dasar Parung Mariana. Jadi kemungkinan besar mungkin dinosaurnya juga tuh mungkin mereka berhasil selamat dari kepunahannya gitu. Adegan selanjutnya itu berpindah ke Jason Statham. Jadi Jason Statham kembali memerankan Jonas Taylor, masih karakter utama yang merupakan ex-marinir yang punya kru penyelamat di film pertamanya. Lalu pertama kali dia dimunculin di trailer adalah dia sementara melakukan workout. Adegan ini biasanya dilakukan oleh pemeran-pemeran utama yang mereka comeback gitu. Ya, setelah istirahat lama atau apalah, kecelakaan. Yang paling mirip itu sama Tyler di The Extraction 2 yang diperanin sama Chris Hemsworth. Itu juga ada adegan comebacknya yang dia workout gitu. Jadi biasanya ini untuk karakter utama yang mereka mau comeback dari istirahat panjangnya lah. Lalu masalahnya udah pasti mereka kembali melakukan riset bawah laut, kayaknya masih dengan fasilitas yang sama, tim penelitian Manoan. Dan yang menarik adalah Jonas ini kembali diajak sama teman baiknya, Om Mac, James McCrides, yang diperankan sama Cliff Curtis. Yap, masih sama pemeran lama. Terus ada juga Mei Ying yang masih diperankan oleh Sofia Chai yang kayaknya udah remaja, sekitar umur 13-an 14-an kayaknya. Tapi gak ada Suyin yang diperanin sama Li Bingbing. Gak kelihatan sama sekali Li Bingbing di trailernya. Li Bingbing itu kalau masih ingat di film pertamanya itu love interest-nya Jonas Taylor. Dia gak muncul sama sekali di sini. Kita gak tahu alasannya apa karena dia meninggal atau karena dia udah punya kesibukan lain. Tapi sepertinya antara interaksi Jonas dan Mei Ying dilihat-lihat kayaknya Jonas itu udah ngebangun hubungan sama Suyin. Dan Jonas kayaknya jadi papanya Mei Ying di film ini. Lalu selain Meg yang balik lagi sama Cliff Curtis, ada juga DJ yang masih diperanin sama Paige Kennedy, karakter penting juga, pilot dan ilmuwan di Manoan. Tapi nggak kelihatan Ruby Rose. Ya, Ruby Rose sebagai Jax nggak ada di sini. Lalu ada Juming San yang kayaknya saudaranya Suyin yang diperanin sama Wu Jing. Juming San ini kayaknya salah satu ilmuwan di Manoan juga, karena dilihat di trailer itu dia lagi nguji exosuit, jadi kostum bawah laut mereka gitu untuk ketahanan sekitar 25.000 kaki atau 7,6 km. Seperti yang di awal trailer itu dibilang Jonas itu dipanggil karena ada pemberitahuan adanya peningkatan kegiatan akuatik di 7,6 km di bawah laut. Dan kemungkinan besar exosuit ini selain bakal tahan di 7,6 km, dia juga bakal kasih tenaga ekstra buat penggunanya, karena pas pengujian yang dilakukan sama Juming Zan itu ada bagian pengujian penghancuran beban berat, dan kayaknya dilihat-lihat itu 200 kg
beratnya. Jadi kayaknya suitnya itu juga kasih tenaga bantuan. Tapi scene di bawah lautnya cantik banget. Seperti biasa selalu ada bioluminescence-nya. Bioluminescence itu cahaya yang dihasilkan sama makhluk-makhluk hidup karena reaksi kimia di dalam sel-sel tubuhnya. Kalau di darat itu kayak kunang-kunang. Kalau di bawah laut tuh kayak anglerfish yang ada gantungan cahayanya gitu. Plankton, ikan beberapa, cumi-cumi, crustacean. Ya gunanya buat ngelindungin diri, nyari makanan, nyari pasangan. Lalu ada tampilan makhluk prasejarah kayaknya yang matanya persegi, pupilnya persegi panjang. Dan itu menarik banget. Kalau di bawah laut biasanya yang punya mata persegi itu gurita. Atau mungkin dengan tampilan dia yang gede kayak gitu bisa aja itu kraken. Ya bisa juga. Karena ya mereka mungkin ngambil hewan purba atau mau dibikin lebih ke mitologi. Atau mungkin mereka bikin kraken sekalian biar besar, gede. Lawannya Megalodon. Keren juga sih kalau kraken lawan Megalodon. Soalnya udah beberapa film lama itu biasanya hiu itu selalu dikasih lawan sama gurita. Tapi kalau kita slow mo di trailernya itu ada satu tampilan dari kayak tentakel penyerang gitu yang bentuknya kayak sea lamprey. Iya, ikan primitif gitu, nggak punya tulang. Dia hidupnya sebagai parasit gitu. Tapi lalu kita dikasih tunjuk sama Jonas dan tim yang dikejar-kejar. Yang dikejarnya itu bukan cuma sama satu megalodon, kayaknya dua deh kalau kita slow mo baik-baik. Lalu kembali lagi callback sama adegan di The Meg 1 itu aksi klimaksnya itu di pantai. Kayaknya sama, pantai ini juga ramai. Dan kayaknya ini juga mau mirip sama pantai, enggak, kayaknya bukan Sanya ya, bukan Sanya B yang kayak kemarin. Tapi kayaknya mau mirip karena ada callback lagi sama anjing yang ada di The Meg 1. Anjing yang punya pasangan yang lagi ngelangsungin pernikahan di laut. Jadi kayaknya ini mau mirip sama lokasi itu, mau dekat, entah ini Sanya Bay tapi dilihat di tampilannya bukan. Jadi mungkin deketan sama lokasi Sanya Bay itu. Lalu kita bakal ditampilin 3 hiu yang lagi berenang ke tepian pantai. Itu biasanya hiu itu nggak bakal ngejar mangsanya secara berkelompok. Ya, hiu bukan termaksud hewan yang biasanya berburu bareng. Tapi kalau diperhatiin lagi baik-baik itu 3 hiu itu 2 warnanya sama kayak The Megalodon, tapi yang di tengah-tengahnya itu kayak Great White Shark. Ya, warnanya lebih putih. Bakal jadi satu konflik yang bagus juga karena nggak tahu kenapa sampai hiu itu bisa barengan ngejar kayak gitu. Lalu ada satu kru dari tim Jonas yang kayaknya dari awal itu udah bareng sama Jonas karena diperhatiin dia tuh juga jadi pilot kapal selam mereka. Dan di bagian terakhir itu dia ngomong semoga ini lebih baik dari yang terakhir. Nah, kemungkinan misi yang sama kayak gini udah pernah dilakuin bareng sama Jonas dalam selang waktu The Meg 1 sampai The Meg 2 ini. Lalu nggak lupa juga ada adegan heroik dari om kita semua, Jason Statham nahan The Meg pakai satu kaki. Lalu ada juga adegan di Manoan yang menampilkan pengunjung yang ingin mendokumentasikan ketahanan kaca fasilitas. Yang dipastikan bakal tahan dengan Megalodon yang ternyata enggak. Jadi kayaknya The Megalodon ini udah jadi satu hewan yang normal di fasilitas ini. Kayaknya dari jangka waktu The Meg 1 sampai The Meg 2 ini. Atau mungkin ada Megalodon yang udah mereka pelihara sepanjang dari film pertama sampai film kedua ini. Sampai mereka udah punya kaca untuk tahan The Megalodon. Atau itu cuman untuk mengatasi bekas gigitan yang ada di The Megalodon 1. Tapi mengingat dari reaksi ceweknya dan The Megalodon yang tiba-tiba ngehap dia itu, kayaknya The Megalodon itu emang jadi objek penelitian mereka deh di situ. Atau mungkin The Megalodon yang udah mereka biasa eksperimen sama dia itu punya perkembangan sendiri yang mereka nggak tahu. Makanya kacanya pecah karena mereka belum mengantisipasi kekuatan barunya itu. Ya 11-12 sama kekuatan mutan lah yang gak bisa diukur. Lalu ada karakter Sienna Guillory yang terkenal di Resident Evil. Kayaknya di sini dia menggantikan Om Morris deh dari tampilannya. Yang keibuan dan rapi-rapi ini kayaknya dia investor deh. Dari tampilannya aku juga belum baca dan belum nonton. Iya, kayaknya dia menggantikan Om Morris, si investor laknat di The Meg 1. Yang menarik adalah di bagian terakhir trailer itu bukan cuman pantai itu diserang oleh The Megalodon dan kawanannya. Ada juga hewan bertentakel. Apakah itu sama kayak hewan di awal trailer yang matanya itu
persegi panjang. Lalu lagi-lagi yang jadi korbannya itu helikopter ya, seperti biasa. Di film-film hiu dan gurita itu emang selalu yang jadi masalah itu helikopter. Selalu jadi korban, gak pernah selamat emang helikopternya. Lalu gak lupa juga ada anjing yang muncul di The Meg 1. Anjing dari pasangan yang melangsungkan pernikahan di atas kapal yang ketemu sama Megalodon itu. Yang akhirnya dia selamat di film The Meg 1 dan dia muncul lagi di The Meg 2 ini. Kita gak tahu nasib dia kayak mana ya, berdoa aja lah. Lalu yang udah pasti itu yang paling terakhir adalah adegan klimaks duel maut dari Om Jason Statham bersama dengan The Megalodon. Dan karena ini merupakan science fiction movie, maka logika kita nggak perlu diajak nonton. Tapi yang pasti visualnya bakal megah sih. 2018 sampai 2023 pasti perbedaan visualnya keren banget. CGI-nya pasti keren, jadi harus nonton. Lalu kenapa film ini sampai masuk di list nonton bulanan aku? Karena yang pertama aku pasti pengen ngerasain visualnya di layar lebar. Aku juga pengen dengar sound efeknya benar-benar penuh di telinga aku, jadi gak mungkin nonton di rumah. Dan hewan-hewan prasejarah yang mau mereka explore itu benar-benar pengen aku lihat di layar lebar sih. Karena ya cuma menampilkan hiu doang biasa aja. Tapi karena ada iming-iming dasar lautnya dan banyak banget bioluminesennya aku. Karena pemandangan dasar laut dengan hewan-hewan yang penuh dengan bioluminescent tuh keren banget. Dan aku penasaran banget sama development karakternya Om Jason Statham yang sekarang udah jadi bapak dari Mei. Dilihat dari interaksi mereka di trailer, kayaknya bakal ada polemik antara bapak anak. Dan kemungkinan karena Suyin gak hadir, entah karena dia sibuk di tempat lain atau karena udah gak ada di film ini, kita gak tahu. Jadi pasti polemiknya itu bapak-bapak protektif yang ngejagain anak ABG-nya. Jadi ya bapaknya kayaknya bakal pusing karena anaknya pengen jadi ilmuwan. Tapi ya di dasar laut 7 km. Lalu kayaknya karakter Ju Ming-san yang saudaranya Suyin itu bakal kasih humor-humor bagus deh dalam hubungan keluarga mereka. Karena aku berharap hubungan Mei dan Jonas Taylor sebagai papanya ini bakal didevelop dengan baik sih. Sehingga gak sama dengan karakter Zuing dan Dr. Zhang di film pertama. Yang chemistry-nya gak terlalu dirasakan. Filmnya udah tayang di Indonesia 2 Agustus tahun ini. Jadi yang belum nonton, gas bioskop. Aku juga belum nonton sih. Tapi buat para pecinta aksi, pecinta science fiction, pecinta bawah laut, wajib sih nonton. Cinema experience-nya wajib banget dapat. Aku juga nonton, habis itu baru di video berikutnya kita bakal bahas The Meg 2 The Trench review-nya. But yeah, thank you for watching and see you on the next video. Victoria's out.